Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sistem operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Sumber daya ini dapat berupa perangkat keras maupun program aplikasi. Ya. Sistem operasi dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer. Sistem operasi bagaikan nyawa bagi komputer. Tanpa sistem operasi, kinerja komputer akan kacau. Komputer tidak akan dapat mengerjakan tugas yang kita berikan dengan lancar, sehingga sistem operasi itu terdiri dari atas perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan sistem komputer. Jadi sistem operasi komputer itu adalah nyawa atau ruh yang akan mengoperasikan atau mengendalikan atau mengontrol hardware dan software. Ya. Jadi pertama kali komputer supaya bisa bekerja itu harus ada sistem operasi. Seperti nyawa manusia, raganya sudah ada, softwarenya sudah ada, tetapi kalau tidak ada ruhnya maka tidak akan hidup. Jadi sistem operasi kita ibaratkan seperti itu. Oke, lanjut ya. Adapun secara garis besar, tugas sistem operasi itu satu, sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Jadi, sistem operasi itu, ya, maksudnya penghubung itu supaya bisa user atau orang lain itu bisa menggunakan program-program yang ada di komputer. Itu pakai operasi, sistem operasi. Ya, supaya bisa dimengerti. Jika tidak dimengerti, maka tidak akan bisa. Kemudian, kedua, sebagai tempat meletakkan program aplikasi. Jadi, di sistem operasi itu tempat untuk kita menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Contoh, Microsoft Office, Winamp, antivirus, itu hidup di sistem operasi. Ya. Memang di hard disk, tersimpan di hard disk, tetapi dia berjalan di sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi, maka program-program aplikasi itu tidak akan berjalan. Ya. Kemudian ketiga adalah mengatur sistem kerja dalam komputer. Yaitu tadi, jika kita ingin mencetak, maka sistem operasi itu yang akan nanti mengontrol alat pencetak supaya menghubungkan ke pencetak atau printer. Nah, jika sistem kerja komputer jika sistem operasi ini tidak bagus, maka sistem kerja akan kacau. Bayangkan jika sistem operasi terkena virus. Kita ngetik A yang keluar B. Ya. Kita ngeklik A yang keluar klik program yang lain. Ya. Pada saat ini pengguna komputer bersifat multitasking. Maksudnya bagaimana multitasking? Saat kita bekerja kita bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Word, kita bisa sambil mendengarkan lagu. Jadi dalam banyak tugas yang bisa kita kerjakan dalam satu alat. Jadi menggunakan komputer ini kita bisa melakukan tugas berbagai macam di satu tempat ini. Itu namanya multitasking. Ya, sambil bekerja sambil mendengarkan musik, sambil bekerja sambil menonton, sambil bekerja bisa sambil menonton kita bisa chat. Nah, itu namanya multitasking. Kemudian jenis sistem operasi. Sistem operasi itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok Microsoft Windows, kemudian Unix, dan terakhir ada Mac OS. Ya, jadi ada 3, Windows, Unix, sama Mac OS. Itu sistem operasi yang beredar saat ini. Umumnya di Indonesia itu memakai Microsoft Windows.
dan umumnya juga bajakan. Jarang yang original karena biayanya cukup mahal. Tetapi kalau bisa jika kita memiliki dana, maka kita harus membeli Microsoft Windows yang original. Kenapa? Karena security-nya lebih bagus, kemudian ada support-nya seperti itu. Ya. Ini nanti kita bisa bahas di belakang tentang macam-macam sistem operasi. Jadi sistem operasi Microsoft Windows ini ada yang sistem operasi yang untuk user dan untuk server. Ya, beda. Jadi untuk user ya seperti kita personal, dan satu lagi untuk server biasanya untuk perusahaan yang bergerak di suatu bidang teknologi. Oke, lanjut. Unix. Nah, Unix ini sistem operasi menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix, BSD, Berkeley Software Distribution, GNU Linux, Debian, Red Hat, SUSE, Ubuntu, Jet OS, dan lain sebagainya. Jadi, apakah bisa Pak di dalam satu PC itu terdiri dari dua sistem operasi? Bisa. Itu nanti jatuhnya di partisi. Partisi A untuk Microsoft Windows, satu lagi partisi untuk Unix. Biasanya kita memakai Linux. Jadi Linux itu adalah bagian dari Unix sendiri. Hanya kalau ingin hanya mencoba-coba ya kita bisa pakai itu. Apakah berbayar? Tidak. Kalau Unix tidak berbayar. Tetapi kalau Microsoft Windows itu berbayar. Oke. Terakhir adalah keluarga Mac OS. Nah, ini jarang sekali kita pakai. Ini paling ya, dikeluarkan oleh industri komputer Apple yang disebut Mac atau Macintosh. Seperti itu. Umumnya kita harganya cukup mahal. Ya, jadi jarang dipakai dan memang settingannya beda dengan PC. Dia hardware tersendiri. Berbeda. Jika PC kita yang di rumah kita ingin masukkan sistem operasi Mac OS, biasanya perlu ada software tambahan untuk mengadopsi agar PC kita, hardware kita bisa dikenal di Mac OS. Seperti itu. Ya. Jadi ada 3 keluarga besar, Windows, Unix, dan Mac OS. Umumnya kita pakai Microsoft Windows. Nah, karena umumnya kita memakai Microsoft Windows, maka kita akan coba membahas perkembangan sistem operasi Windows. Ya, sistem yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft Corporation berbasis grafis atau dikenal dengan nama GUI, Graphical User Interface. Oke, pertama adalah DOS. DOS itu hanya blank hitam, hanya teks saja. Sistem operasi yang berbasiskan teks atau command line interpreter. Atau disebut juga Windows versi pertama. Ini dia. Oke. Ya. Kalian bisa baca. Nah, kemudian Microsoft Windows yang pertama, versi pertama sistem operasi dalam dunia, sistem operasi berbasis GUI, diluncurkan pertama kali tanggal 10 November 83. Tidak pernah keluar ke pasar publik karena banyaknya hambatan. Kemudian keluar lagi Windows 2. Versi kedua dari sistem operasi berbasis GUI ini dirilis 9 Desember 87. Itu melengkapi Windows yang pertama. Kemudian Windows ketiga itu memiliki dukungan kartu grafis SVGA atau XGA. Ya, ini sudah mulai cakep, mulai bagus. Kita mengenal saya pernah memakai Microsoft Windows 3.1. Itu memang pertama kali yang paling dikenal oleh masyarakat luas itu Windows 3.1. Seperti ini. Sistem ini berevolusi menjadi sistem Windows 3.1 yang mengenalkan fitur multimedia dan True Type Font. Sistem ini memudahkan end user karena adanya fitur drag and drop. Jadi drag and drop ini muncul pada Windows versi 3.1. Ya.
yang mendukung juga aplikasi networking. Oke, selanjutnya setelah Windows 3.1 adalah Windows 95. Windows 95 ini lebih inovatif. Saya pernah menggunakan ini, Windows 95. Kemudian berkembang lagi menjadi Windows ME atau Millennium. Ya, Windows Millennium. Tetapi sebelum Windows Millennium itu sepertinya berbarengan dengan Windows 98. Jadi 95, 98. 2 Juni 98 sudah mendukung VGA berbasis AGP serta mendukung media penyimpanan ringkas seperti USB. Nah, ini sudah mulai canggih Windows 98. Cukup lama masyarakat memakai Windows 98. Ya, kemudian Windows 8 SE. Windows Millennium ME itu tidak banyak yang memakai karena di pasaran dianggap gagal, produk gagal, ya. Sehingga mereka pada lari ke Windows 98 SE. Kemudian muncul Windows NT. Nah, Windows NT ini sebagai pengganti Windows ME mendukung arsitektur x86, x64, ya, dan grafis 32 bit. Windows NT dibangun dari pengembangan IBM OS 2, banyak digunakan dalam jaringan komputer. Nah, jadi file NTFS atau tipe file untuk NTFS sudah muncul di Windows NT. Ini lebih secure atau istilahnya apa, Windows untuk jaringan dia. Ini lebih cocok. Ya. NT3 kemudian NT4. Oke. Kemudian setelah Windows NT keluar lagi Windows 2000 Server. Ya, versi sistem operasi yang merupakan versi pengembangan dari NT lebih canggih lagi ini. Saya pernah menginstal ini. Cuman pemanfaatannya saya kurang paham. Tapi umumnya biasanya untuk perusahaan karena koneksi ke jaringan. Umumnya seperti itu, lebih mumpuni server karena berbeda dengan personal. Windows Personal 95 atau 98. Jadi biasanya kalau perusahaan yang ingin mengoptimalkan kinerja jaringan dan memiliki server, maka dia memakai Windows 2000 Server atau Windows NT. Jika usernya saja paling memakai Windows 95 atau 98. Jadi pasangannya seperti itu. Ya. Nah, setelah Windows 2000 muncul lagi Windows XP. Ini yang paling stabil. Ya. Menawarkan banyak perubahan, fitur dan performa berbasis grafis digunakan pada komputer pribadi, desktop bisnis, laptop dan sebagainya. Dirilis pada tahun 2001, 400 juta salinan instalasi. Ini paling sukses menurut saya. Ya. Windows XP Home Edition juga, kemudian ada profesional. Kenapa beda, Pak? Fiturnya ada yang dikurangi, ya. Kemudian keluar lagi Windows Server 2003. Nah, Windows 2003 ini lebih mumpuni dari Windows 2000. Ini edisi standar menggunakan platform .NET. Nah, ini dia pengembangan selanjutnya. Windows Server 2003 ada Enterprise, ada Data Center, Web Edition. Ini tergantung dari kebutuhan pengguna, ya. Oke. Nah, setelah Windows Server 2003 nanti keluar Windows Vista. Ini juga produk gagal, ya. Maksudnya mungkin memiliki beberapa keunggulan, ya. Tetapi ini sangat tidak dipakai, jarang konsumen yang memakainya. Ada Windows Vista Starter, Basic, Premium, Business, Enterprise, Ultimate. Ini nanti yang akan dibawa lari ke Windows 7. Nah, jadi karena Vista kurang diminati, sehingga dibuat lebih ringan, lebih stabil di Windows 7. Yaitu Windows 7 gabungan dari Windows XP dan Windows Vista. Windows 7 memiliki performa yang lebih baik karena Vista itu lebih mengutamakan grafik tampilan, sehingga
berjalannya agak berat jika tidak didukung oleh memori yang besar. Nah, makanya muncul Windows 7, gabungan dari Windows XP dan Windows Vista. Windows 7 memiliki formula yang lebih baik, yaitu tadi karena gabungan tadi. Ya. Sistem grafisnya mulai dikurangi tetapi dioptimalkan. Dan memiliki fitur-fitur yang lebih unggul. Windows 7 itu memiliki beberapa versi, ada Ultimate paling tertinggi, Professional, Enterprise, Home Premium, Home Basic, dan Starter. Biasanya kalau di laptop terinstall Windows 7 Home Basic. Nah, untuk yang profesional ini mendukung beberapa fitur yang lebih canggih. Dan harganya pun berbeda biasanya. Terakhir adalah Windows 8. Ya, Windows 8 versi ini juga sudah tidak kurang diminati karena ini lebih condong ke tablet. Karena memang sengaja Windows membuat Windows 8 ini supaya mudah digunakan dengan jari. Ternyata pangsa pasarnya kurang diminati, membuat bingung user ketika menggunakan Windows 8. Maka muncul terakhir Windows 8.1 itu ada tampilan apa di sini. Itu buat mudah sebenarnya, tapi jarang sekarang. Maka ditutup langsung ke Windows 10. Perhatikan Windows 8. Windows 8 ini sama dengan Windows 10, hampir mirip. Tetapi dia tidak ditampilkan menu seperti ini. Dia menunya ada di belakang. Nah, di setting di sini. Windows 8.1. Baru kita bisa melihat folder-folder lainnya. Ini sebenarnya penggunaan untuk tab. Nah, ini akhirnya dibuat keluarlah Windows 10 yang lebih stabil. Seperti itu. Jadi, penyempurnaan dari Windows 8, Windows 10. Kenapa tidak mau pakai Windows 9, Pak? Biasanya, ini mah prasangka saya saja. Karena sudah ada Windows 95 atau Windows 98, takutnya Windows 9X-nya, Windows 9-nya itu tertukar dengan 9X tadi, 9598. Jadi ditiadakan Windows 9, maka lari ke Windows 10. Seperti itu. Nah, ini dia keterangannya. Ya. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur semua sumber daya dalam komputer, baik hardware maupun software. Ya. Sistem operasi adalah nyawa bagi komputer. Tanpa sistem operasi, kinerja komputer akan kacau. Komputer tidak akan dapat mengerjakan tugas yang kita berikan dengan lancar. Ya. Secara garis besar, sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi, ya, penghubung antara pengguna komputer dan program-program yang ada di komputer, sebagai tempat meletakkan program aplikasi dan mengatur sistem kerja dalam komputer. Itu secara garis besar tugas sistem operasi. Pada saat ini pengguna komputer sudah bisa multitasking, ya. Ketika kita mengerjakan satu hal, kita juga bisa mengerjakan satu hal di waktu yang bersamaan. Itu multitasking namanya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.